Selamat pagi pemirsa, terutama Anda yang merawat orang tua di rumah. Merawat lansia memang penuh tantangan, apalagi jika menyangkut makanan sehari-hari yang tampak sederhana, seperti telur. Banyak dari kita menganggap telur sebagai sumber protein yang praktis dan sehat, namun tahukah Anda bahwa di balik cangkangnya yang rapuh, telur bisa menyimpan bahaya tersembunyi? Hari ini, kita akan membahas telur, makanan sehari-hari yang tampak aman, namun bisa menjadi ancaman tersembunyi, khususnya bagi lansia. Telur memang kaya nutrisi, tapi jika tidak ditangani dengan benar, bisa menjadi sumber penyakit yang berbahaya. Apalagi, sistem kekebalan tubuh lansia cenderung lebih lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Di balik manfaatnya, telur bisa membawa bakteri Salmonella, yang bagi lansia, risikonya jauh lebih besar. Bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui telur yang tampak segar sekalipun dan menyebabkan gejala seperti demam, diare, hingga dehidrasi berat. Pada orang tua, infeksi ini bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Satu telur yang tampak segar bisa menjadi pemicu infeksi serius tanpa kita sadari. Bahkan telur yang baru dibeli dari pasar atau supermarket pun tidak selalu bebas dari bakteri. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kondisi telur, menyimpannya di tempat yang tepat, dan memastikan telur dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi, terutama oleh lansia. Mari kita bongkar bagaimana telur bisa menjadi bom waktu di dapur, dan mengapa kita harus ekstra waspada saat menyiapkannya untuk orang tercinta. Mulai dari memilih telur yang bersih dan utuh, menyimpannya di suhu yang tepat, hingga memastikan proses memasak yang higienis. Semua langkah ini sangat penting untuk mencegah risiko infeksi. Jangan ragu untuk bertanya pada ahli gizi atau dokter jika Anda ragu tentang keamanan telur yang akan dikonsumsi. Waspada bukan berarti takut, tapi peduli dan siap melindungi keluarga dari bahaya yang tak terlihat. Dengan pengetahuan dan perhatian ekstra, kita bisa memastikan telur tetap menjadi sumber gizi yang aman dan menyehatkan, bukan ancaman di dapur Anda. Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi orang tua tercinta di rumah. Banyak orang beranggapan bahwa cangkang telur adalah pelindung yang kokoh dan sempurna bagi isi telur di dalamnya. Namun, jika kita melihat lebih dekat, cangkang telur ternyata jauh dari kata sempurna. Permukaannya dipenuhi oleh ribuan pori-pori mikroskopis yang tak kasat mata. Pori-pori inilah yang membuat cangkang telur menjadi benteng pertahanan yang rapuh. Melalui pori-pori kecil ini, udara dan kelembapan bisa keluar masuk. Namun sayangnya, bakteri pun bisa ikut menembusnya. Pori-pori ini menjadi jalan masuk bagi bakteri berbahaya yang berasal dari lingkungan sekitar, terutama dari kotoran ayam di kandang. Salah satu bakteri yang paling sering ditemukan adalah Salmonella, yang bisa menyebabkan keracunan makanan serius. Bakteri ini dapat menempel di permukaan cangkang, lalu masuk ke dalam telur melalui pori-pori tersebut, bahkan tanpa kita sadari. Bahkan telur yang tampak bersih di permukaan belum tentu benar-benar steril. Kontaminasi bisa terjadi jauh sebelum telur sampai ke dapur kita, bahkan sejak telur masih berada di dalam tubuh ayam. Proses infeksi bisa terjadi saat telur terbentuk, sehingga bakteri sudah ada di dalam telur sebelum cangkang terbentuk sempurna. Selain itu, risiko kontaminasi juga meningkat saat telur bersentuhan dengan kotoran, debu, atau tangan yang kotor di kandang. Setiap langkah penanganan yang kurang higienis bisa memperbesar peluang bakteri masuk ke dalam telur. Jadi, telur yang tampak utuh dan bersih di toko atau pasar belum tentu bebas dari ancaman bakteri. Artinya, penampilan luar telur tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menilai keamanannya. Kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik cangkang yang tampak polos dan mulus. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan orang dengan sistem imun lemah. Bagi mereka, infeksi bakteri dari telur bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dan tidak menyepelekan risiko yang ada.
Setiap telur, tanpa memandang bentuk atau kebersihannya, berpotensi membawa risiko tersembunyi yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Inilah alasan mengapa kita perlu mengubah cara memandang dan menangani telur di dapur. Mulai dari memilih, menyimpan, hingga mengolah telur, semua harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan higienis. Dengan pengetahuan ini, kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang tersembunyi di balik cangkang telur yang rapuh. Salmonella adalah musuh tak kasat mata. Ia tidak mengubah bau, rasa, atau warna telur. Anda bisa saja memasak telur yang tampak sempurna, padahal di dalamnya tersembunyi jutaan bakteri. Tidak ada tanda peringatan. Rasa aman yang kita rasakan bisa menipu. Keamanan pangan tidak bisa dinilai hanya dari penampilan. Karena itu, kita harus selalu waspada dan menerapkan penanganan telur yang benar. Jangan tunggu ada tanda kerusakan, anggap setiap telur berisiko. Kesadaran ini penting untuk melindungi keluarga, terutama lansia. Begitu telur terkontaminasi dimakan, salmonella masuk ke lambung. Pada lansia, asam lambung sering berkurang, apalagi jika mengonsumsi obat lambung. Akibatnya, lebih banyak bakteri yang lolos ke usus. Di usus, salmonella berkembang biak, menempel di dinding usus, dan mulai merusak sel-sel. Kerusakan ini memicu peradangan dan gejala infeksi pencernaan. Namun, tujuan utama bakteri adalah menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah. Dari sinilah infeksi bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dinding usus adalah benteng terakhir tubuh. Salmonella merusak ikatan antar sel usus, menciptakan celah kecil. Celah ini menjadi pintu masuk bakteri ke aliran darah, terjadilah bakteremia. Kini infeksi tak lagi lokal, tapi menyebar ke seluruh tubuh. Salmonella bisa mencapai organ vital seperti jantung, otak, dan ginjal. Pada orang sehat, sistem imun bisa melawan. Tapi pada lansia, risiko komplikasi sangat tinggi. Bakteremia pada lansia sering berujung pada krisis medis. Inilah mengapa infeksi salmonella tidak boleh dianggap remeh. Sistem imun adalah pertahanan utama tubuh. Pada lansia, sistem ini melemah secara alami. Proses yang disebut immunosenescence. Produksi dan efektivitas sel imun menurun, membuat tubuh lamban merespons infeksi. Penyakit kronis seperti diabetes atau jantung memperparah kondisi ini. Akibatnya, salmonella lebih mudah berkembang dan menyebar di tubuh lansia. Infeksi ringan bisa berubah menjadi ancaman nyawa. Inilah alasan lansia sangat rentan terhadap komplikasi infeksi. Sel T adalah pasukan elit sistem imun yang melawan infeksi seperti salmonella. Pada lansia, jumlah dan fungsi sel T menurun drastis. Kelenjar timus yang memproduksi sel T menyusut seiring usia. Sel T yang ada menjadi kurang responsif dan lelah. Akibatnya, tubuh gagal membasmi bakteri yang bersembunyi di dalam sel. Salmonella pun bebas berkembang, menyebabkan kerusakan organ. Kelemahan sel T adalah alasan utama infeksi salmonella bisa sangat fatal pada lansia. Jika bakteri salmonella berhasil masuk ke dalam aliran darah, risikonya jauh lebih besar dari sekadar infeksi saluran pencernaan. Bakteri ini bisa menempel dan menginfeksi bagian vital tubuh, salah satunya adalah jantung, terutama pada katup jantung yang sangat sensitif. Katup jantung berfungsi seperti pintu satu arah yang menjaga aliran darah tetap lancar. Dan jika terinfeksi, fungsinya bisa terganggu secara drastis. Infeksi pada katup jantung ini dikenal sebagai endokarditis. Endokarditis adalah kondisi medis yang sangat serius, karena bakteri yang menempel di katup bisa merusak jaringan, membuat katup bocor, dan menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah dengan baik. Jika tidak segera diobati, endokarditis dapat menyebabkan gagal jantung, yang mengancam nyawa. Selain merusak katup, gumpalan bakteri yang terbentuk di jantung bisa pecah dan terbawa aliran darah. Gumpalan ini dapat menyumbat pembuluh darah di otak, paru-paru, atau organ vital lain, menyebabkan stroke, emboli paru, atau kerusakan organ yang parah. Komplikasi ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan sangat berbahaya.
Endokarditis membuat jantung berubah menjadi sumber infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Bakteri dari jantung bisa masuk ke berbagai organ, memperparah kondisi pasien, dan membuat penanganan medis menjadi jauh lebih rumit. Infeksi sistemik seperti ini memerlukan perhatian intensif di rumah sakit. Pengobatan endokarditis sangat menantang. Pasien biasanya membutuhkan antibiotik dosis tinggi yang diberikan langsung ke pembuluh darah selama berminggu-minggu. Dalam kasus yang parah, operasi untuk memperbaiki atau mengganti katup jantung yang rusak seringkali menjadi satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawa. Risiko komplikasi dan kematian akibat endokarditis sangat tinggi, terutama pada lansia atau mereka yang memiliki penyakit jantung sebelumnya. Proses pemulihan pun bisa sangat lama dan penuh tantangan, baik secara fisik maupun mental. Semua risiko ini bisa bermula dari sesuatu yang tampak sepele, sebutir telur mentah di dapur. Kontaminasi bakteri pada telur yang tidak dimasak dengan benar bisa menjadi awal dari perjalanan infeksi yang berbahaya. Selalu pastikan telur matang sempurna dan jaga kebersihan saat mengolahnya, demi melindungi jantung dan kesehatan Anda. Setelah memahami bahaya salmonella dari telur, langkah selanjutnya adalah bertindak. Kesadaran saja tidak cukup, kita perlu tahu cara mencegah infeksi. Apakah mencuci telur efektif? Bagaimana cara menyimpan dan memasak telur yang benar? Banyak mitos seputar penanganan telur yang perlu diluruskan. Kita harus tahu suhu aman memasak telur dan cara melindungi lansia di rumah. Jangan panik, tapi jadilah cerdas dan waspada. Berikutnya, panduan praktis menjaga keamanan telur di dapur Anda. Salah satu tantangan terbesar dalam merawat lansia adalah mengenali gejala infeksi bakteri sejak dini, terutama karena gejalanya seringkali samar dan mudah disalahartikan. Lansia cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah, sehingga infeksi yang tampak ringan bisa berkembang menjadi kondisi serius dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan perawat untuk selalu waspada terhadap perubahan kesehatan sekecil apapun pada lansia. Gejala seperti diare, kram perut, atau demam ringan memang sering dianggap sepele, bahkan kadang dianggap hanya gangguan pencernaan biasa. Namun, pada lansia, gejala-gejala ini bisa menjadi tanda awal sepsis, infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh, dan sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Sepsis dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan kegagalan organ, bahkan kematian. Waspadai jika diare yang dialami sangat parah, berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari, atau menyebabkan dehidrasi berat. Tanda dehidrasi pada lansia bisa berupa mulut kering, kulit tampak keriput, mata cekung, dan tubuh terasa sangat lemas. Jika lansia tampak tidak mampu minum cukup air atau terus-menerus ke kamar mandi, ini adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, perhatikan juga perubahan mental seperti kebingungan mendadak, sulit diajak bicara, atau disorientasi. Lansia yang biasanya ceria dan mudah diajak bicara, tiba-tiba menjadi linglung atau tidak mengenali orang di sekitarnya, bisa jadi sedang mengalami infeksi berat yang memengaruhi otak. Kelemahan ekstrem, sulit bangun dari tempat tidur, atau pusing hebat juga merupakan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Jika lansia tampak sangat lemah, tidak mampu berdiri sendiri, atau sering terjatuh, segera cari bantuan medis. Kombinasi diare parah, kebingungan, dan kelemahan adalah ciri khas sepsis pada lansia. Gejala-gejala ini sering muncul bersamaan dan menandakan bahwa infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jangan menunggu gejala memburuk sebelum bertindak. Jika Anda melihat gejala-gejala ini pada orang tua atau lansia di sekitar Anda, segera cari pertolongan medis. Jangan ragu untuk menghubungi dokter atau membawa ke rumah sakit, karena penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih parah. Tindakan cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa lansia dari bahaya sepsis. Selalu utamakan keselamatan dan jangan menunda untuk mencari bantuan profesional. Seringkali kita mengabaikan keluhan kecil orang tua, menganggapnya hanya masuk angin atau kelelahan.
Padahal, di balik keluhan sederhana itu, bisa saja tersembunyi gejala awal penyakit yang lebih serius. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa perubahan kecil pada lansia, seperti batuk ringan, lemas, atau bahkan sekadar tidak bersemangat, bisa menjadi tanda peringatan. Kita cenderung menunda untuk bertanya lebih jauh, atau mencari tahu penyebabnya, karena merasa itu hal biasa yang akan hilang sendiri. Kunci mengenali gejala tepat waktu adalah komunikasi terbuka dan perhatian pada perubahan perilaku, nafsu makan, atau energi. Jangan ragu untuk menanyakan perasaan mereka setiap hari, dan dengarkan dengan seksama. Terkadang, lansia enggan mengeluh karena tidak ingin merepotkan keluarga. Dengan membangun kepercayaan, mereka akan lebih mudah terbuka tentang apa yang mereka rasakan. Perubahan kecil seperti menjadi pendiam atau menolak makanan favorit bisa jadi tanda awal masalah. Selain itu, perhatikan juga jika mereka tiba-tiba sering lupa, mudah marah, atau tampak kebingungan. Semua perubahan ini, sekecil apapun, sebaiknya tidak diabaikan. Terkadang, gejala awal infeksi atau penyakit lain pada lansia memang tidak selalu jelas, sehingga butuh kepekaan dari keluarga. Edukasi diri tentang gejala infeksi pada lansia sangat penting. Jangan ragu konsultasi ke dokter meski gejala tampak ringan. Membaca buku kesehatan, mencari informasi dari sumber terpercaya, atau berdiskusi dengan tenaga medis bisa membantu kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Semakin cepat kita mengenali gejala, semakin besar peluang lansia untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Pengamatan cermat dan respons cepat adalah bentuk cinta nyata. Jadilah sistem peringatan dini bagi orang tua kita. Dengan perhatian dan kasih sayang, kita bisa membantu mereka menjalani hari-hari tua dengan lebih sehat dan bahagia. Ingat, mengenali gejala tepat waktu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga wujud kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai keluarga. Banyak yang mencuci telur dengan air keran, padahal ini bisa meningkatkan risiko bakteri masuk ke dalam telur. Cangkang telur punya lapisan pelindung alami, kutikula, yang sebaiknya tidak dirusak. Jika harus membersihkan telur, gunakan air hangat, 3-2 papagra, dan usap perlahan. Jangan gunakan sabun atau menggosok keras. Telur yang sudah dicuci harus segera dimasak atau disimpan di kulkas. Sebaiknya cuci telur hanya sebelum dimasak. Simpan telur dalam karton aslinya di kulkas. Kebiasaan kecil ini sangat efektif melindungi keluarga, terutama lansia. Perlindungan dimulai saat memilih telur di pasar. Pilih telur yang disimpan di lemari pendingin, hindari yang terpapar panas atau debu. Periksa setiap telur, pastikan cangkangnya utuh, tidak retak. Retakan sekecil apapun bisa jadi pintu masuk bakteri. Pegang dan periksa permukaan telur di bawah cahaya. Pilih karton yang bersih dan kering. Segera simpan telur di kulkas setelah membeli. Menjadi konsumen cermat adalah langkah pencegahan penting. Cara memasak telur menentukan apakah bakteri akan mati atau bertahan. Aturan emas. Masak telur hingga benar-benar matang, terutama untuk lansia. Suhu internal minimal 7°C. Gunakan termometer makanan jika perlu. Telur ceplok dan orak-arik harus matang sempurna, tidak ada bagian cair. Telur rebus, pastikan kuningnya keras. Hindari kontaminasi silang, cuci tangan dan peralatan setelah memegang telur mentah. Jangan gunakan piring bekas telur mentah untuk telur matang. Untuk resep dengan telur mentah, gunakan telur pasteurisasi. Terapkan aturan ini sebagai bentuk kepedulian. Penyimpanan telur yang benar sangat penting. Simpan telur di kulkas segera setelah dibeli. Suhu ideal 4°C atau lebih rendah. Jangan simpan di pintu kulkas, suhu di sana tidak stabil. Simpan di rak utama kulkas dalam karton aslinya. Gunakan telur dalam 3 minggu untuk kualitas terbaik. Telur rebus harus dikonsumsi dalam 1 minggu. Jangan biarkan telur di suhu ruang lebih dari 2 jam. Disiplin dalam penyimpanan mengurangi risiko infeksi. Sisa makanan mengandung telur juga harus ditangani dengan benar.
Masukkan ke kulkas dalam 2 jam setelah dimasak, atau 1 jam jika cuaca panas. Bagi sisa makanan ke wadah kecil agar cepat dingin. Gunakan wadah bersih dan tertutup rapat, beri label tanggal. Konsumsi sisa makanan dalam 3 hingga 4 hari. Panaskan ulang hingga benar-benar panas sebelum disajikan. Jangan panaskan ulang makanan yang sama berulang kali. Pengelolaan sisa makanan yang benar menutup siklus keamanan pangan. Semua pengetahuan ini harus diwujudkan dalam komitmen bersama keluarga. Libatkan semua anggota rumah dalam kebiasaan aman di dapur. Tempel panduan sederhana di dapur sebagai pengingat. Sedikit kerepotan di dapur sepadan dengan kesehatan orang tua kita. Jadikan dapur sebagai benteng pertahanan, bukan sumber penyakit. Dengan komitmen dan cinta, kita bisa melindungi mereka dari ancaman tak terlihat. Mari jaga orang tua kita dengan sepenuh hati.